Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 304 Tan Feng. Jian Wushuang menatap gadis kekanak-kanakan itu dan berkata dengan serius, "Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu." Kalau begitu aku bisa bermain sendiri," kata gadis lusuh itu sambil mendengus. Kemudian dia berjalan dengan angkuh menuju pintu, sambil melirik para ahli lainnya dengan penuh arti. Master Sekte Herles dan pelindung lainnya semuanya memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah gadis itu pergi, Master Sekte tanpa hati tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Pendekar pedang, apakah dia temanmu?" "Teman? Tidak, dia bukan temanku." Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Dia pernah bertemu gadis itu dan kakak perempuannya, jadi dia tidak menganggap mereka sebagai temannya. Gadis itu memiliki latar belakang yang kuat. "Bahkan aku takut pada orang di belakangnya," kata Jian Wushuang. "Latar belakang yang kuat." Master Sekte tanpa hati terkejut. "Tuan, jika gadis itu ingin tinggal di sini selama beberapa hari, silakan biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Selama dia tidak bertindak berlebihan, biarkan saja dia," kata Jian Wushuang. Mendengar ini, Master Sekte Herles tersenyum kecut. Jelas saja mereka harus memperlakukan gadis ini seperti tuan muda. Keesokan harinya, daftar bulan darah yang diperbarui menunjukkan bahwa Jian Wushuang berada di peringkat ke-21, menggantikan Men Yan. Berita itu mengguncang dinasti Tang. Para ahli dalam daftar tersebut sering kali saling menantang, sehingga peringkat mereka sering berubah. Itulah sebabnya daftar bulan darah diperbarui setiap hari. Peringkat pada daftar tersebut sering berfluktuasi antara ahli setengah santo dan ahli di puncak alam yang void. 30 teratas dalam daftar tersebut terdiri dari 26 ahli Saint Realm dan 4 ahli yang memiliki kekuatan tempur Saint Realm. Mereka jarang bertarung satu sama lain, jadi peringkat mereka jarang berubah. Setiap perubahan akan menarik perhatian publik. Tidak hanya banyak ahli dari dinasti Tang, tetapi juga sekte-sekte lama benua Nanyang yang memperhatikan daftar ini. Ketika diperbarui, sekte-sekte lama segera mengetahui bahwa pendekar pedang berada di peringkat ke-21. Istana Kaisar Suci juga menerima berita tersebut. Pendekar pedang itu hanya berada di alam void yang mendalam, tetapi dia membunuh penguasa prefektur gelombang langit dalam pertempuran tatap muka. Dia masih muda dan ahli dalam prinsip pedang. Istana Kaisar Suci kami telah menawarkan hadiah untuk membunuh Jian Wushuang. Ketika dia berada di alam void yang awal, dia bertarung dengan 2 ahli alam Saint. Selain itu, dia ahli dalam prinsip pedang, pendekar pedang dari dinasti Tang ini mungkin adalah Jian Wushuang. Kami akhirnya menemukannya. Bunuh dia sekarang juga. Istana Kaisar Suci mengeluarkan perintah. Keesokan harinya, 2 sosok muncul di luar kota tanpa hati. Salah satu dari mereka adalah seorang pria setengah baya yang gemuk. Ia tersenyum tipis sambil berdiri di samping yang lain dengan penuh hormat. "Tuan Tan Feng, kota tanpa hati tidak jauh dari kita. Sasaran kita ada di sana sekarang," kata pria paruh baya itu dengan hormat. Seorang tetua botak berdiri di sana dengan tatapan dingin. Dia tidak memancarkan aura apapun seolah-olah dia adalah udara. Transendensi ilahi. Tetua botak ini adalah pakar sejati dari alam suci. Siapapun yang mendengar namanya akan terkejut. Tan Feng berada di peringkat ke-9 dalam daftar bulan darah. Ia mencapai transendensi ilahi 100 tahun yang lalu dan telah menguasai suatu domain. Pendekar pedang itu merupakan ancaman bagi Istana Kaisar Suci kita. Tuan, dia sangat kuat, jadi Anda harus menggunakan kekuatan penuh untuk membunuhnya. Jangan beri dia kesempatan, tambah pria paruh baya itu. Bukan masalah besar untuk membunuhnya. Tan Feng menyipitkan matanya dan mengangguk. Aku lebih peduli dengan apa yang dijanjikan Istana Kaisar Suci untuk diberikan kepadaku setelah membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan. Selama Anda membunuhnya, istana kami akan menawarkan Anda senjata sihir tingkat 3 yang unggul dan buku petunjuk origin tingkat 2 yang unggul yang Anda inginkan, jawab pria paruh baya itu sambil tersenyum, tetapi hatinya agak enggan. Terjadi perselisihan antara Istana Kaisar Suci dan Sekolah Alkimia. Sekolah Alkimia mengawasi para ahli tingkat atas dari istana, sehingga mereka tidak dapat membunuh Jian Wushuang sendiri dan harus meminta bantuan Tan Feng. Lagi pula, senjata sihir tingkat 3 yang unggul dan manual asal tingkat 2 yang unggul juga penting bagi Istana Kaisar Suci. Karena sudah diputuskan, ayo berangkat, kata Tan Feng. Mereka bergerak cepat dan segera tiba di daerah di atas kota tanpa hati. Ini adalah sarang sekte tanpa hati. Pendekar pedang ada di sana. Tuan, mari kita lakukan. Pria paruh baya itu berbicara. Tan Feng mengangguk. Tepat saat dia hendak turun, dia tiba-tiba berhenti. Itu, kilatan cahaya menarik perhatiannya. Ia langsung melihat sosok cantik berdiri di atas menara. Sosok itu juga menatap dingin ke arahnya. Tuan, ada apa? Tanya pemuda paruh baya itu.
Tunggu sebentar, Tan Feng mengerutkan kening dan menjawab dengan serius, aku tidak menyangka dia ada di sini. Dia, pria paruh baya itu juga mengerutkan kening. Ekspresi Tan Feng menjadi sedikit tidak wajar. Dia adalah Leng Rusuang. Dia kuat dan menduduki peringkat pertama dalam daftar bulan darah. Tan Feng tidak mengetahui kekuatan Leng Rusuang yang sesungguhnya, karena dia tidak memiliki nyali untuk bertarung dengannya. Tuan, cepatlah, kata pemuda paruh baya itu. Diamlah. Tan Feng memarahinya dan berpikir. Dia datang ke sini untuk pendekar pedang. Apakah dia punya hubungan dengannya? Jika aku membunuhnya, apakah aku akan mati? Tan Feng tidak yakin mengapa Leng Rusuang datang ke sini, jadi dia tidak berani mengambil tindakan. Leng Rusuang berdiri di sana, seperti Dewi Langit ke-9. Kemudian dia mengalihkan pandangan dari tetua botak itu. Seorang ahli dari alam suci datang untuk pendekar pedang. Leng Rusuang bergumam. Kemudian dia berjalan menuju halaman Jian Wushuang. Pada saat ini, Jian Wushuang tengah berlatih ilmu pedangnya, sementara Leng Ruxue tengah duduk di bangku batu sambil memakan paha ayam, mulutnya penuh dengan lemak. Wih, ha, plus. Angin kencang bertiup dan seluruh halaman langsung menjadi dingin. Kemudian, Leng Rusuang muncul di depan mata mereka.